Tidak, bukan seperti itu, mari kita pergi. Simbol dari guild kami. Part 2. Momonga meninggalkan ruangan yang bernama meja bundar. Setiap anggota guild yang memakai cincin guild akan secara otomatis masuk ke ruangan ini kecuali ada keadaan tertentu. Jika ada anggota lain yang kembali, mereka pasti akan muncul di sini. Namun, Momonga tahu benar bahwa tak ada anggota lain yang akan kembali kemari. Saat momen-momen terakhir dari Great Underground Tomb of Nazarick, hanya Momonga yang tersisa. Menahan emosinya yang bergejolak, Momonga memasuki lorong besar. Sebuah dunia yang megah dan brilian, mengingatkan akan kastil raksasa yang berbalut marmer. Tergantung di atap tinggi, lampu hias yang tertata rapi bisa terlihat memancarkan kilauan yang lembut dan hangat. Lantai yang halus dari koridor yang luas merefleksikan cahaya dari lampu hias di atas, bersinar bercahaya seperti mozaik dari bintang-bintang yang cerah. Jika pintu di seluruh koridor terbuka, furnitur mewah di dalam ruangan akan memancing perhatian banyak mata. Jika seorang player mendengar nama Nazarick datang kemari, mereka akan takjub dengan kenyataan bahwa pemandangan yang indah itu hadir di tempat yang terkenal akan keburukannya ini. Lagi pula, Great Underground Tomb of Nazarick telah mengalahkan serangan militer yang teratur dari pemain dengan jumlah terbesar di sejarah server Yggdrasil. Aliansi dari 8 guild, afiliasi guild, pemain bayaran dan NPC bayaran, dengan jumlah total 500 orang, mencoba untuk menyerbu tempat ini dan dapat dihancurkan. Event tersebut membuat tempat ini menjadi sebuah legenda. Nazarick dulu mempunyai 6 lantai, tapi rekonstruksi besar-besaran dilakukan setelah dikuasai oleh Ain Soal Gaun. Sekarang sudah melebar hingga 10 lantai. Setiap lantainya mempunyai karakteristik tersendiri. Lantai 1-3 lebih besar dari bangunan bawah tanah. Lantai 4 lebih besar dari danau di bawah tanah. Lantai 5 lebih besar dari gletser, sungai es. Lantai 6 lebih besar dari hutan. Lantai 7 lebih besar dari gunung api bawah tanah. Lantai 8 lebih besar dari hutan belantara. Lantai 9 lebih besar dari Royal Suite. Lantai 10 lebih besar dari ruang tahta. 2 lantai terakhir adalah markas dari Ain Soal Gaun, salah satu dari 10 guild teratas di Yggdrasil. Jejak kaki Momonga bergaung di lorong Royal Suite, diikuti dengan pijakan tongkatnya. Setelah beberapa kali belokan melewati sudut dari aula yang luas, Momonga melihat seorang wanita di kejauhan yang bergerak mendekatinya. Dia mempunyai rambut pirang yang sedap dipandang mata dengan panjang hingga bahu dan tubuh yang indah. Dia mengenakan pakaian maid, termasuk celemek besar dan rok yang panjang. Dengan tinggi sekitar 170 cm, dia mempunyai tubuh yang ramping dengan dada menantang hampir muntah dari bajunya. Secara keseluruhan, dia memberikan kesan elegan dan ramah. Ketika dua orang itu bertemu, si maid minggir dan membungkuk kepada Momonga. Dibalas dengan sedikit mengangkat tangannya. Ekspresi maid tidak berubah. Wajahnya menunjukkan wajah tanpa senyum yang sama dengan sebelumnya. Ekspresi wajah yang tidak berubah di Yggdrasil. Namun, ada perbedaan antara ekspresi yang tidak berubah dari pemain dan maid ini. Maid adalah non-player karakter NPC, atau karakter bukan pemain. Di dalam game, AI ini hanya bergerak menurut programnya. Dengan kata lain, mereka sama seperti mannequins yang bergerak, dan bahkan membungkuk ke Momonga juga aksi yang terprogram sebelumnya. Sapaannya tadi bisa dilihat sebagai hal yang buang-buang waktu, tapi Momonga punya alasan mengapa dia tidak memperlakukan mereka dengan tidak sopan. Seluruh 41 maid NPC yang bekerja di Great Underground Tomb of Nazarick didasarkan atas ilustrasi yang berbeda oleh salah seorang anggota guild, yang terkenal dengan pekerjaan seninya dan sekarang bekerja sebagai manga artis di majalah manga serial bulanan. Momonga menatap tidak hanya penampilan para maid, tapi juga seragam mereka yang menakjubkan detailnya. Terutama sulaman pada celemek adalah subjek dari pujian. Karena itu digambar oleh orang yang sesumbar bahwa senjata terbaik dari seorang maid adalah seragamnya. Level detail dari pakaiannya benar-benar di luar batas normal. Momonga akhirnya merasa kangen ketika dia mengingat bagaimana anggota guildnya yang bertanggung jawab untuk tampilan itu akan mulai berteriak pada tugasnya. Ah, benar juga.
Sejak itu dia selalu berbicara seperti, seragam Might adalah keadilan. Titik-titik. Ngomong-ngomong, pemain utama dari manga yang dia gambar sekarang juga seorang Might. Apakah kamu masih membuat asistenmu menangis dengan perhatian ekstra pada detail? White Brim-san. Sedangkan untuk program sifatnya, dibuat oleh Meromero-san dan 5 programmer lain. Dengan kata lain, Might ini dibuat dengan kerja keras dan usaha bersama dari anggota guild yang dulu. Jadi mengacuhkan dia adalah hal yang tidak bisa dilakukan. Seperti tongkat dari Ain soal gaun. Dia juga bagian dari ingatannya yang berharga. Sementara Momonga memikirkan hal ini, Might mengangkat kepalanya dan bertanya ada apa. Selama ada orang yang dekat dengannya dalam periode waktu tertentu, Might akan secara otomatis beradaptasi terhadap posisi ini. Kembali mengingatnya, Momonga merasa takjub dengan ketelitian Meromero terhadap perhatiannya pada detail. Seharusnya ada beberapa posisi tersembunyi lainnya yang terprogram. Meskipun dia ingin melihat seluruh posturnya, tidak ada banyak waktu lagi. Mata Momonga menuju pada jam hologram semi bundar yang ada di pergelangan kiri tangannya dan menunjukkan waktu saat ini. Memang benar, tidak ada waktu lagi untuk bengong. Terima kasih atas kerja kerasmu. Momonga mengatakan frase perpisahan yang dipenuhi dengan banyak emosi dan berjalan melewati Might tersebut. Tentu saja, di sisi lainnya tidak ada respon. Meskipun demikian, Momonga percaya kalau sebuah perpisahan akan terjadi karena ini adalah hari terakhir. Dengan meninggalkan si Might, Momonga melanjutkan perjalanannya. Tidak lama, sebuah tangga raksasa dengan karpet merah yang mewah menutupi tengahnya tampak di depan Momonga. Dia turun dengan pelan dari tangga dan sampai di lantai 10 lantai paling akhir dari Great Underground Tomb of Nazarick. Tempat di mana dia sampai adalah tempat yang luas. Aula terbuka dengan beberapa pelayan yang menunggunya. Pelayan pertama yang menarik perhatiannya adalah seorang kepala pelayan tua yang gagah dengan seragam tradisionalnya. Rambutnya putih semua, sama halnya dengan jenggot miliknya. Tapi punggung patua tersebut lurus tegak bagai sebuah panah dan kuat seperti pedang baja. Dia mempunyai kerutan wajah yang tampak di wajahnya yang datar, yang membuatnya terlihat gagah dalam penampilan, tapi dengan mata yang tajam seperti elang memandang mangsanya. Di belakangnya ada 6 Might yang mengikutinya seperti bayangan. Namun, perlengkapan mereka sangat berbeda dengan Might yang tadi. Tangan dan kaki mereka dilindungi oleh sarung tangan dan dihias dengan emas, perak dan logam hitam. Mengenakan armor dengan motif seragam Might, mereka mengenakan hiasan kepala putih daripada helm. Setiap Might menggenggam tipe senjata yang berbeda, terlihat seperti Might petarung. Tatanan rambut mereka juga sangat berbeda dari setiap orang. Sanggul, kuncir kuda, rambut lurus, bergelombang, keriting, simpul Perancis DCB. Tapi sesuatu yang mereka semua punya adalah kecantikan yang sukar dijelaskan. Sebagai tambahan, para Might dibagi dalam beberapa tipe seperti perayu, sporty, tradisional dan personality yang lainnya. Meskipun mereka adalah NPC dan desainer mereka membuatnya semua gembira dan unik, tujuan mereka yang utama adalah untuk melawan mereka yang menyusup. Di Yggdrasil, guild yang menguasai markas seperti kastil atau yang lebih besar, diberi beberapa keuntungan. Salah satunya adalah keuntungan NPC yang menjaga markas mereka. Monster undead yang ada di Nazarick dibagi dalam beberapa kategori. Mereka ini yang disebut spawn NPC panggilan, mempunyai batas level 30 dan bisa muncul kembali secara otomatis dengan biaya yang tetap setelah beberapa waktunya. Tapi karena merubah penampilan dan program mereka sudah tidak bisa dilakukan lagi. Player penyusup tidak menganggap mereka sebuah ancaman. Di sisi lain, keuntungan spesial lainnya adalah kemampuan untuk membuat NPC asli. Ketika guild mengambil alih sebuah markas dengan peringkat level kastil, mereka bisa membuat NPC dengan keseluruhan jumlah level maksimal 700. Karena level tertinggi adalah 100, kamu bisa membuat 5 maksimal level 100 dan 4 level 50 NPC sebagai contoh. Ketika membuat NPC asli, sebagai tambahan tampilan dan AI mereka, sangat mungkin untuk merubah armor dan senjata mereka.
Ini diperbolehkan oleh guild untuk membuat NPC yang jauh lebih kuat dan memberi perintah pada mereka untuk melindungi lokasi kunci. Sebenarnya, membuat NPC-NPC yang berlandaskan petarung tidak diharuskan. Guild lain yang menguasai markas dengan level kastil, Great Chat Kingdom, merubah seluruh NPC mereka menjadi kucing atau makhluk berbulu lainnya. Bisa dikatakan sebuah guild diberikan hak eksklusif untuk membuat image dan atmosfer dari kastil mereka. Melihat kepala pelayan dan para maid yang membungkuk di depannya, dia berpikir sejenak. Karena dia selalu menggunakan teleport untuk berpindah dari satu ruang ke ruang lain, Momonga jarang kemari, yang mana dengan melihat mereka membuatnya merasa nostalgia. Tangan Momonga mengoperasikan konsol, membuka halaman yang hanya bisa diakses oleh anggota guild dan mengaktifkan salah satu pilihannya. Saat dia melakukannya, nama-nama dari para pelayan muncul di atas kepalanya. Jadi itu namanya. Momonga sudah lupa nama ini. Dia tersenyum pahit ketika mengingat perselisihan dirinya dengan teman-temannya ketika memutuskan nama dari NPC ini. Sebastian, kepala pelayan, juga sebagai pelayan penghuni rumah. 6 maid di samping Sebastian berada di bawah perintahnya. Unit maid petarung disebut juga dengan Pleiades. Sebagai tambahan, Sebastian juga punya pelayan-pelayan pria dan asisten kepala pelayan di bawah pengawasannya. Tulisan di konsol memiliki pengaturan yang detail, tapi Momonga sedang tidak ingin memperhatikannya dengan teliti. Ada sedikit waktu yang tersisa sebelum server dimatikan, dan dia ingin duduk di tempat lain. Seluruh NPC, termasuk para maid, mengandung detail yang rumit karena banyak anggota guild yang senang memperluas pengaturannya. Berkat banyaknya ilustrator, desainer grafis dan programmer di Ain Soal Gaun, mereka mampu menjelajahi seluruh tampilan dan habis-habisan. Pada dasarnya, Sebastian dan para maid adalah garis terakhir dari pertahanan melawan penyusup. Namun, karena mereka tidak terlihat mampu menghadapi player musuh yang mampu hingga sejauh ini, tujuan mereka hanyalah untuk memperpanjang waktu. Karena tidak ada player yang mampu sampai di titik ini, mereka tak pernah menerima perintah dan hanya menunggu tanpa akhir di tempat ini. Dengan menggenggam tongkatnya, Momonga merasa kasihan terhadap para NPC ini, meskipun pikiran semacam itu adalah pikiran yang bodoh. Para NPC hanyalah data dan satu-satunya alasan untuk percaya bahwa mereka mempunyai emosi adalah karena mereka adalah AI yang didesain dengan sangat bagus. Namun, sebagai Guildmaster, sudah saatnya aku mulai memerintah para NPC. Sambil mengejek diri sendiri atas komentarnya yang arogan, Momonga membuat sebuah perintah. Ikuti aku. Sebastian dan para maid menunduk dengan hormat, menunjukkan bahwa mereka menerima perintah. Perintah untuk bergerak dari lokasi ini berarti melepaskan apa yang dipikirkan anggota guild ini sejak awal. Ain Soal Gaun adalah guild yang bergerak berdasarkan suara terbanyak. Sangat terlarang bagi satu orang untuk mengacaukan apa yang sudah diciptakan oleh yang lainnya secara bersama hanya karena keinginan sendiri. Tapi hari ini adalah hari semuanya akan berakhir. Momonga percaya bahwa semuanya akan memaafkannya karena hari ini. Sambil memikirkan hal ini, Momonga membuat suara beberapa langkah kaki mengikutinya. Akhirnya mereka tiba di aula yang berbentuk kubah yang besar. Sebuah kristal 4 warna tertempel di atap dan membiaskan cahaya putih. Ada 72 ceruk di dinding. Kebanyak dari mereka terisi oleh patung-patung. Setiap patung meniru penampakan iblis, dan ada 67 buah. Ruangan ini disebut sebagai Lesser Key of Solomon, disebut juga dengan Lemegeton. Diambil dari judul Grimoire yang terkenal. Patung-patung tersebut berbentuk 72 setan Solomon. Sebenarnya adalah golem yang terbuat dari logam ajaib yang langka. Alasan mengapa mereka hanya 67 golem tidak asalnya 72 adalah karena si pembuat mengalami kebosanan dan tidak mau menyelesaikan proyek ini di tengah jalan. Kristal 4 warna dipasang di atap adalah sebuah monster. Jika ada musuh yang menyerang tempat ini, benda tersebut akan memanggil elemen kelas tinggi dari tanah, air, api dan angin, lalu meluncurkan serangan magic area luas bertubi-tubi. Digabung semuanya, bisa menghancurkan 2 kelompok penuh player yang terdiri dari 12 orang dengan level 100.
Memang benar. Ruangan ini adalah garis pertahanan terakhir yang melindungi jantung Nazarik. Momonga berjalan menyeberangi Lemegeton dengan para pelayan dan tiba di depan gerbang besar di sisi lain. Berdiri lebih dari 5 meter, pintu ganda yang besar ini terdapat ukiran dewi di panel kiri dan iblis di panel kanan. Ukiran itu terlihat jelas dan serasa keluar dari pintu dan mulai menyerang. Meskipun mereka terlihat bisa bergerak, Momonga tahu mereka tidak bisa melakukannya. Jika mereka sampai pada titik ini, mari kita berikan sambutan pada para pahlawan. Ada banyak player yang mengatakan kita adalah setan dan sejenisnya. Jadi kenapa tidak menunggu mereka dengan gagak di dalam seperti bos akhir? Karena proposal ini sudah disetujui oleh suara terbanyak. Dan yang mengusulkannya adalah Urbet-san. Di antara semua anggota guild, Urbet Alain Udel adalah orang yang sangat tepat dikatakan sebagai paling jahat. Yah, lagi pula dia menderita akibat Chunibyo. Melihat sekeliling aula, itu adalah bukti bagi Momonga. Patung-patung ini tidak akan menyerangku. Han. Perkataannya penuh rasa was-was dan dia memang benar seperti itu. Bahkan Momonga tidak sepenuhnya paham dari labirin ini. Tidak heran jika beberapa anggota meninggalkan sesuatu yang aneh sebagai hadiah perpisahan. Orang yang merancang pintu ini adalah orang semacam itu. Ada suatu kala di mana mereka mengaktifkan sebuah golem yang kuat yang dibuat oleh orang itu. Namun, Momonga tetap skeptis dan percaya, error, itu memang sengaja. Lucifer-san, jika hal seperti dahulu terjadi hari ini, aku benar-benar marah. Momonga dengan hati-hati menyentuh pintu dan rasa khawatirnya memang tidak beralasan. Layak akan kemegahannya, pintu tersebut terbuka dengan pelan seperti otomatis. Atmosfer tiba-tiba berubah. Suasana sampai saat ini mirip dengan kuil yang sepi dan tenang. Tapi pemandangan di depannya melebihi hal itu. Rasanya seperti suasana yang berubah dan menguasai dirinya. Interiornya sangat besar. Sebuah ruangan yang cukup luas untuk menampung 100 orang dan masih tersisa. Atap yang sangat tinggi setinggi kamu memandang. Dinding yang putih, dihiasi dengan hiasan-hiasan emas yang bermacam-macam.